Siratal mustaqim itu sudah dimulai dari dunia ini. Ya, ini jalan lurusnya seperti ini. Kita banyak. Nah, makanya yang pertama kali saya sampaikan di sini, kemudian lagi di halaman kedua, wahai kekasihku, sebab utama dari berbagai kegagalan yang kita hadapi adalah berasal dari keterpaksaan kita sendiri harus bersahabat dan bergaul dengan orang-orang munafik, pendusta dan pecundang. Kita ini terpaksa hidup sehari di masa ini harus bergaul dengan mereka yang munafik, yang segala macam. Teman lagi munafik lagi. Lalu gimana? Udah kita sembunyi di kamar saja, nggak keluar lagi, tidak bergaul lagi, ya jangan dong. Gaul aja kalau nggak ada masalah. Nanti terpengaruh nggak? Ya bisa terpengaruh, bisa tidak. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit. Buya, saya tertarik di gelombang kita malam hari ini di halaman ke-7. Ketika kita ingin melihat kemampuan seseorang, apakah dia bisa dilihat dia itu sebagai emas atau sebagai loyang, maka berilah dia kekuasaan. Ini penjelasan lebarnya seperti apa, Buya? Iya, kekuasaan dalam artian lebih luas lagi ya. Mungkin kekuasaan hartanya kaya raya, atau dalam keadaan sehat segar bugar, atau sedang punya jabatan, atau sedang populer dan segitulah. Kita nggak tahu ya orang itu baik atau tidak. Kalau kondisi seperti itu, nah begitu dia punya harta, tiba-tiba dia kaya miliaran. Menurut Anda berubah nggak perilakunya? Betul nggak? Tadinya melarat, tukang beca, tiba-tiba dia berhasil dapat beli tanah Rongbau setengah. Rongbau setengah itu peribahasa dramanya bau neloro wetenge yang tengah. Artinya baru punya harta segitu saja, dipanggil temennya nggak menoleh kok. Gadar gak nggak menoleh. Baru bisa naik haji aja topinya putih, disuruh mampir nggak mau. Betul nggak? Kita tuh seperti itu, jadi diuji dulu aslinya bener enggak. Nah itu persoalannya. Orang itu biasa kalau dalam keadaan miskin, orangnya sopan, betul enggak? Tawadu, aslinya tawadunya. Nanti tunggu ketika dia kaya, masih tawadu enggak? Enggak. Iya. Ngomongnya juga matanya lihatnya ke atas kok. Cara merokoknya saja, waktu miskin rokoknya gitu. Setelah kaya. Betul nggak? Itu gestur tubuh juga bisa menafsirkan semacam itu. Nggak ringan orang, merendahkan orang, semacam itu. Itu perlu ada test case. Nah, makanya nyambung lagi. Demikian juga ingin saya sambungkan lagi selanjutnya sebagai tanggapan. Banyak orang bertanya, Buya Syakur ini kalau ngaji jarang menceritakan pahala-pahala, jarang cerita surga. Betul nggak gitu? Betul. Kenapa? Saya lebih banyak bercerita tentang kehidupan sehari-hari di dunia ini. Ya, untuk surga sudah serahkan Allah saja. Karena nanti surga yang kita idamkan itu persepsi kita berbeda kok.
Jadi jangan salahkan Al-Quran ketika menceritakan nanti di surga orang-orang yang soleh akan dapat bidadari yang cantik yang dikerem di kemah-kemah, wa hurun ain maksuratun fil khiyam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu kan persepsi orang Arab zaman dahulu ketika mereka belum punya rumah, masih tinggal di kemah-kemah. Ya kalau sekarang ya imajinasi kita dibangunnya bukan kemah, penthouse dong. Ngerti penthouse? Kamar istimewa yang paling atas itu. Yang semalam harganya 100 juta nginep situ tuh. Di kemah siapa enaknya? Ya jangan salahkan Al-Quran, kan Al-Quran diturunkan pada manusia abad ke-7 waktu itu. Paham enggak? Orang zaman dahulu berimajinasi perempuan cantik, alisnya bagai semut beriring, betul nggak? Pinggulnya bagaikan gitar, betul nggak? Betisnya seperti puri bunting. Coba Bu Ati digambar perempuan betisnya padi bunting, alisnya semut kayak gandaruwo. Lah iya. Jadi ya udahlah, kita serahkan kepada imajinasi masing-masing. Itu yang penting mas surga sudah dapat kenikmatan begitu. Tapi nanti bisa salah ya. Ketika menerangkan di surga banyak sungai-sungai mengalir, tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Orang yang tidak tertarik di sungai, di surga banyak sungai itu, takut banjir. Betul nggak? Yang senang itu orang Arab di padang pasir yang tidak ada sungai. Iya dong. Ini Pak Tato, ini Pak Akar. Selera masing-masing terhadap perempuan cantik berbeda. Kalau ini senangnya perempuan yang kurus, ini perempuan yang gemuk. Jadi kalau saya ceritakan, tertarik, pokoknya datang aja ke rumah. Di rumah saya ada temen cewek, langsing orangnya. Sesuai dengan macam dia seneng dong. Orangnya gemuk nggak datang dia. Pak Apa yang datang kalau senengnya yang gemuk. Nah begitulah kira-kira. Jadi sesuai dengan imajinasi masing-masing. Nah orang yang di dunia tukang mabok-mabokan, minum arak, katakan di sorga ada sungai arak, betul nggak? Betul. Yang seneng main cewek katakan banyak bidadari. Itu aja kok. Yang seneng makan segala macam makanan ada, itu aja. Yang seneng susu ada sungai susu. Yang seneng madu ada sungai madu. Silakan kau katakan bebas. Yang penting bagaimana orang itu kira-kira muncul kepengen masuk surga. Tapi yang benar, ada mau pengennya hanya di mulut saja. Tapi tidak dibuktikan, tidak direpresentasikan dengan perbuatannya. Katanya pengen masuk surga. Anak yatim di sebelah rumah yang tidak sekolah nggak pernah ditanya. Sebelah kiri ada orang miskin nggak makan, nggak pernah dikasih makan. Katanya pengen masuk surga. Bohong loh. Bohong nggak? Itu persoalannya. Ya bagaimana kita menghibur mereka itu. Nah yang penting bagi saya kehidupan kita sehari-hari ini perlu petunjuk. Sebab bagaimanapun sebelum kita masuk surga nanti di akhirat, di dunia kita harus mampu membangun surga di dalam diri kita sendiri. Betul nggak? Badannya sehat, makannya lahap, tidurnya nyenyak, temennya banyak, betul nggak? Iya. Keren. Bagaimana kau masuk surga makan saja susah, penyakit buduk lagi. Jangan menghayal surga lagi jadi kamu susah. Nah ini salah satu kita. Sebagaimanapun Shiratal Mustaqim itu sudah dimulai dari dunia ini. Ya ini jalan lurusnya seperti ini. Kita banyak nah makanya yang pertama kali saya sampaikan di sini, kemudian lagi di halaman kedua. Wahai kekasihku, sebab utama dari berbagai kegagalan yang kita hadapi adalah berasal dari keterpaksaan kita sendiri harus bersahabat dan bergaul dengan orang-orang munafik, pendusta dan pecundang
Kita ini terpaksa hidup sehari di masa ini harus bergaul dengan mereka yang munafik, yang segala macam. Teman lagi munafik lagi. Lalu gimana? Udah kita sembunyi di kamar saja, nggak keluar lagi, tidak bergaul lagi, ya jangan dong. Gaul aja kalau nggak ada masalah. Nanti terpengaruh nggak? Ya bisa terpengaruh, bisa tidak. Ini kan sehari-hari kita mencari teman ini susah. Ya, ketika engkau kaya, saya tidak aneh temanmu banyak, betul? Tapi nanti ketika engkau jatuh miskin, tinggal berapa orang yang selalu di sampingmu, itulah teman setiamu. Rawatlah yang baik. Iya dong. Kalau lagi kaya mah banyak temennya. Ya, itu. Dia teman yang munafik, yang pengkhianat, yang pecundang, semuanya terjadi semuanya. Ditambah lagi dengan pundak kita yang lemah. Ya, tidak mampu memikul beban kedunguan sesama mereka. Hidup dengan teman-teman pendosa-pendosa semuanya. Terpengaruh gak? Bisa terpengaruh, bisa tidak. Tapi ada filosofisnya loh. Bapak-bapak, kalau laut tuh airnya asin apa tawar? Daging ikan laut asin atau tawar? Ikan laut tinggalnya di air asin atau air tawar? Dagingnya tawar enggak? Asin enggak? Bisa kan? Sekalipun ikan itu hidup di air asin, tapi dagingnya tetap tawar selamanya. Terima kasih, gitu aja. Iya.